podcast kalian hari ini untuk Peer Karir kedepannya juga. Hari ini episode dengan Kak Karina. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan Kak Karina dulu ke kalian semua. Nah, Kak Karina ini nama panjangnya Karina Citra Dewijo ya Kak ya? Panggilannya Kak Karina ya? Iya. Oke. Ya, benar. Nah, Kak Karina ini adalah Profesor Biomanufacturing di Universitas Erlangga, milenial juga, pendidikannya di bioteknologi, S1-nya di The University of Hong Kong, S2-nya di RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology di Australia. Sebelumnya berkuliah di bidang cookery, ini menarik banget ya, dari cookery kita ke bioteknologi ya. Nah, terus hari ini juga salah satu peneliti dan penemu vaksin AstraZeneca yang tergabung dalam tim manufaktur dari tim vaksin Oxford ya. Nah, Kak Karina juga memiliki beberapa penghargaan. Yang pertama yaitu Woman of the Year 2021 by Times Indonesia. Yang kedua yang Investigator Awards 2022 by Vaccines. Yang ketiga Pride of Britain Award 2021. Keren-keren banget nih Kak. Nah, terima kasih. Kak Karina lagi di mana Kak? Lagi di luar, di rumah? Ya, sekarang lagi di Jakarta sih. Jadi pas di Jakarta saya ya ada di rumah teman saya, jadi bukan rumah saya. Oke sih. Jadi itu nginap di rumah teman. Oke. Tapi kakak kerja di Australia atau di US Kak berarti? Jadi kerjaan saya pindah-pindah. Jadi saya tetap basisnya di Australia, tapi pekerjaan saya banyakkan sebagai konsultan. Perusahaan farmasinya ada di luar Australia, tapi bisa bekerja offline. Ya, tapi ada beberapa riset kolaborasi yang ada di Inggris dan juga di Amerika dan Jepang. Oke, berarti sering banget pindah-pindah kerjaan gitu ya? Bukan pindah-pindah kerjaan, tapi pindah-pindah tempat kerjanya. Ya. Tempat kerjanya. Oke. Berarti nggak menetap di satu negara aja gitu ya? Iya, nggak menetap di satu tempat saja. Nah, kira-kira gimana Kak di Jakarta, so far ngeliat Jakarta sekarang? Ya, udah mungkin ya saya sudah tahu lah Jakarta tempatnya lumayan padat. Biasanya macet gitu, saya juga bosan dari luar, nggak nyampe-nyampe ya. Walaupun hari Sabtu ya hari ini ya. Jadi ya kira jalanannya padat dan ya mungkin agak berbeda musimnya dengan yang di luar. Mungkin selalu agak panas di sini ya, tapi tetap harus adaptasi saja. Di Indonesia panas banget ya, macet banget juga, apalagi di Jakarta. Beda banget sama di sana. Nah, ini menarik banget nih Kak, karena kan aku dikasih tahu juga kalau kakak itu dari bidang cookery terus tiba-tiba ke bioteknologi. Nah, ini pengalaman dan perjalanan dalam penentukan karirnya gimana sih kok di awal ngambil bidang cookery terus kemudian switch karir gitu? Karena dari cookery kan ke bioteknologi jauh banget gitu ya? Iya, mungkin agak berbeda, tetapi ya ada juga persamaan dari cookery dan bioteknologi. Dan kenapa saya memilih cookery? Ya, karena satu dan lain hal ada alasan ya kebijakan dari keluarga. Ya, ada sugesti mungkin lebih baik karir ke depan cookery lebih mudah. Jadi kita bisa wirausaha sendiri, bisa buka restoran gitu tahap levelnya, dibandingkan dengan saintis. Dan pada saat itu bidang yang saya pilih waktu bidang bioteknologi belum banyak dikerjakan di Indonesia, jadi belum terbayang gitu masa depannya seperti apa. Sedangkan cookery kan memang sudah populer di Indonesia, banyak restoran dan segala macam. Jadi itu salah satu alasan kenapa waktu itu saya diarahkan untuk memilih cookery. I see. Berarti di cookery selama berapa lama Kak kira-kira? Ya, total kuliahnya adalah 2 tahun. Tapi kita juga harus memiliki pengalaman bekerja. Jadi kita dianjurkan untuk bekerja
sembari kuliah. Saya juga meneruskan beberapa tahun setelah saya selesai kuliah cookery di bidang masak-memasak. Terus kamu selama di sana seneng nggak atau cuma karena dari orang tua aja yang nyuruh itu? Ya, saya selalu sudah bilang nih, saya lebih suka makan daripada memasak. Ya. Tapi memang hobi saya bukan memasak, tapi saya senang bisa belajar keterampilan yang baru. Jadi bisa ada survival skill lah ke depannya. Jadi ya, kalau nggak ada makanan di rumah, nggak bisa beli juga, bisa masak juga sendiri untuk diri sendiri. Ya, tetapi ya saya mungkinnya hobinya bukan memasak, saya lebih hobi makan. Oke. Nah, waktu orang tua tahu nih kakak milih bioteknologi, pada bilang apa nih kira-kira sama papa? Iya, sayangnya saya dulu bukan orang yang sering berkomunikasi dengan orang tua, jadi mereka juga nggak tahu saya kerjakan apa. Jadi saya coba jelaskan, tapi mungkin mereka kurang. Mungkin harusnya dengan bahasa yang lebih mudah ya, tetapi ya mereka tidak tahu sih apa yang saya kerjakan. Ya, suatu saat waktu itu karena saya kesel, saya bilang saya buat bom biologis gitu. Jadi waktu itu papa saya akhirnya mereka percaya kalau saya buat bom. Jadi mereka bilang ke saudara-saudara saya Karina buat bom gitu. Jadi ya itu salah satu miskomunikasi ya antara orang tua dan anaknya ya. Tapi mungkin sekarang mereka lebih mengerti karena adanya pandemi dan mungkin mereka lebih mengenal pekerjaan saya, yaitu vaksin. Karena itu informasinya jauh lebih baik sekarang karena ya ada interest, ada ketertarikan pada saat masa pandemi. Oke, terus akhirnya mereka ngizinin Kak Karina untuk ambil S1 lagi di bidang bioteknologi gitu ya? Jadi ya urutannya adalah saya ambil S1 bidang bioteknologi, terus cookery. Setelah itu mengambil master S2 setelah cookery dan S3 ya. Oke, I see. Oke. Nah, terus alasan akhirnya nih Kak memutuskan untuk menekuni bidang sains khususnya bioteknologi apa nih Kak kira-kira? Ya, karena memang saya sudah memiliki ketertarikan bekerja di bidang sains sejak saya masa SMA ya. Jadi kalau sudah dengar dari podcast yang lain, ya kenapa saya tertarik dengan bidang bioteknologi? Karena guru SMA saya, Ibu Lili dari Penabur, beliau mempresentasikan satu bidang yang baru, ya bidang bioteknologi yang waktu itu belum banyak didengar di Indonesia. Jadi mereka memiliki proyek yang basisnya adalah molekular genetika, bagaimana merubah warna ikan tadinya hitam putih menjadi warna-warni, ya. Ini monokromatik jadi warna-warni. Jadi pada saat itu untuk anak SMA sangat menarik gitu, seperti magic kan. Kita bisa melakukan sesuatu ternyata untuk merubah fenotipik dari satu hewan. Ternyata pada saat saya baca-baca gali lebih dalam, aplikasinya bukan hanya untuk berubah warna. Kita bisa gunakan untuk pertanian, bisa kita gunakan untuk lingkungan, dan kita juga bisa gunakan metodenya untuk kesehatan. Jadi menurut saya itu menarik, saya bisa kerjakan dalam jangka waktu yang lama karena saya mudah bosan kan. Tapi saya tidak mau ganti-ganti pekerjaan. Jadi saya pilih ini karena ya saya tertarik dengan bidangnya dan banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi saya bisa kebayang apa yang mau saya lakukan ke depan. Oke, keren banget ya Kak. Apalagi sebagai perempuan gitu loh, membawa Indonesia, terus salah satu penemu vaksin juga gitu. Oke. Nah, waktu orang tua akhirnya tahu nih sama pencapaian Karina, mereka akhirnya ngomong apa nih Kak Karina? Tahu tentang apa? Akhirnya Kak Karina bisa berkarir di sini, sukses di sini, dapat penghargaan ini gitu. Akhirnya mereka gimana responnya? Karena kan di awal disuruhnya cookery gitu ya. Terus Kak Karina milih ini sendiri gitu. Nah, mereka bilang apa? Jadi pada saat saya mau kembali ke bidang sains ya tentu saja ada argumen ya, tetapi saya mencoba memberikan pengertian kalau ya, saya yang menjalani hidup ini, ya saya juga yang mau memilih profesi saya ke depan kan. Ya, jadi mereka terima argumennya dan mereka
mengizinkan saya dan mendukung saya untuk mengambil master dan PhD di bidang ini. Dan mungkin karena sekarang saya sudah punya track record yang stabil, ya, saya juga bisa memperlihatkan hasil kerja saya, mereka jauh lebih tenang. Jadi setidaknya ya Karina bisa punya pekerjaan yang stabil, ya. Tapi yang lain-lainnya mereka tidak pernah berkomentar, ya. Orang tua saya juga bukan yang sangat yang bisa berkomunikasi dengan baik juga, ya. Keluarga kita cuman berkomunikasi by gesture saja, by doing gitu. Nah, menurut Kak Karina sendiri nih, peran orang tua atau keluarga dalam memilih karir itu sepenting itu nggak sih? Atau gimana menurut Kak Karina sendiri? Ya, saya rasa ya peran keluarga dan orang tua, ya, terutama yang terdekat adalah sangat penting, ya, karena kalau anak itu diarahkan pada masa kecilnya, mereka lebih punya banyak persiapan nantinya untuk pada saat mereka akan memilih profesinya. Tetapi ya, saya juga menghimbau para orang tua juga tidak memaksakan apa yang mereka inginkan yang dilakukan anaknya, karena itu kalau bukan pilihan anaknya, ya mungkin jangan dipaksakan. Lebih banyak berkomunikasi dan mengerti apa minat dan bakat anaknya. Mungkin itu adalah salah satu yang bisa dikontribusikan oleh orang tua. Mungkin orang tua punya satu rencana, tetapi itu bukan yang diinginkan anaknya, ya. Tapi saya lebih menekankan ke arah komunikasi, ya. Coba pahami apa yang anak Anda mau lakukan, ya. Karena ya balik lagi, mereka yang akan menjalani hidup, ya, dengan pekerjaan itu. Oke, berarti harus ada komunikasi yang baik dengan orang tua gitu ya. Jadi orang tua juga paham anaknya sebenarnya maunya apa, mau kayak gimana, karena akhirnya nanti anaknya yang akan menjalani pekerjaan itu gitu. Oke. Nah, terus seberapa penting sih Kak kalau misalnya passion dalam memilih karir gitu? Ya, menurut saya sih semua profesi harus diambil karena orang itu memiliki passion di bidang itu. Karena kalau saya hanya melihatnya sebagai perspektif dari seorang ilmuwan, ya. Karena pekerjaan edukasi dan pekerjaan kita bukan dapat dijangkau dalam waktu yang pendek, ya. Untuk edukasi pun kita harus menempuh dalam jangka waktu yang panjang, ya. Dan untuk mengerjakan satu proyek juga tidak hanya 1 tahun 2 tahun, karena kita ilmuwan, jadi kita harus mengumpulkan data demi data, ya. Bisa bertahun-tahun, 10 sampai 20 tahun kita belum menemukan jawabannya. Jadi kalau yang ilmuwan ini tidak memiliki passion atau rasa ingin tahu, ya mungkin mereka akan berhenti di jalan dan mengambil profesi yang lain. Tapi kan sayangkan pekerjaannya jadi sia-sia, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memiliki passion, walaupun kita bosan dengan satu pekerjaan itu, kita tetap akan balik ke profesi yang itu, karena itulah tujuan hidup kita. Oke, berarti lumayan penting ya dalam memiliki passion dalam pekerjaan, biar kita juga tahu ini pekerjaan yang kita mau lakuin seterusnya, biarpun sebosan apapun tetap kita lakuin gitu ya. Apalagi sebagai research, Kak Karina bisa ngelakuin research ini bertahun-tahun sampai ketemu jawabannya gitu ya. Berarti harus benar-benar konsisten banget ya dalam melakukan pekerjaannya gitu ya. Oke. Nah, selama di bagian bioteknologi nih Kak gitu kan, apalagi kedengarannya pasti orang-orang kalau denger berat banget gitu ya. Nah, ada kesulitan nggak sih Kak sama menjalani studi sebagai kamu menjadi mahasiswa sama ini gitu? Kesulitan saya kesulitannya bukan secara teknis atau secara teori. Saya kesulitannya lebih secara berkomunikasi. Ya, saya orangnya bukan orang yang suka berbicara. Dulu lebih parah lagi kan. Saya orangnya introvert, mungkin berbicara hanya sepatah dua kata saja. Sedangkan ilmuwan ya boleh menjadi seorang introvert, tapi intinya mereka harus bisa mengkomunikasikan risetnya ke publik, setidaknya ke komunitas scientist gitu.
Ya, jadi challenge untuk saya adalah tantangan untuk saya bagaimana saya berbicara di depan publik. Itu mungkin itu yang hambatan untuk saya secara personal. Terus selama dalam hal itu gitu ya kan Kak bilang tadi susah banget nih untuk berbicara gitu ya, misalnya di depan umum atau apa gitu. Nah dari situ mungkin ada rasa kayak anxiety atau kepikiran overthinking Kak mengenai kok gak kayak orang lain ya, maksudnya ada yang ngomong gitu Kakak, sedangkan Kakak kayak aduh bingung banget mau ngomong nih, caranya gimana, kayak malu banget ngomong di depan orang. Tapi kan sekarang Karina udah berubah banget gitu, sekarang udah podcast sana sini gitu. Nah untuk mencapai itu prosesnya gimana sih Kak? Ya bukan otomatis sendiri gitu, tiba-tiba bisa jadi fasih berbicara ya, dengan penuh perjuangan juga kan. Ada anxiety ya, terutama di awal-awal saat mau presentasi, mungkin satu ke grup sendiri kan, ke grup sendiri yang di tempat bekerja, kemudian lebih besar lagi komunitas saintis mungkin di conference internasional. Yang ketiga, setelah proyeknya makin global, kita harus berbicara dengan banyak negara-negara lain. Dan ya jalannya memang sulit kalau memang orangnya tidak punya hobi di bidang berbicara ya, seperti saya orang introvert, lebih baik ngumpet aja di belakang yang lain kan ya, nggak mau menjadi sumber perhatian gitu, nggak mau dilihat banyak orang. Tapi yang diberikan pengertian sama supervisor saya dan teman-teman saya ya, kamu harus lakukan itu, kamu saintis, kamu harus komunikasikan riset kamu supaya publik mengerti. Ya, saya juga mengerti hal itu, makanya saya berusaha untuk latihan ya. Ya, selalu semuanya diawali dengan latihan, jadi practice makes perfect ya. Jadi apa yang saya lakukan daripada saya anxious gitu, yang mendingan saya buat presentasinya, slide-nya, dan saya latihan dengan teman-teman saya, dengan supervisor saya. Ya, jadi ada yang saya tulis, mungkin buat notes ya, catatan. Ya, jadi saya tahu apa yang saya akan katakan lebih dulu daripada ngeblank ya nantinya kan, tiba-tiba hilang semua ya. Ini persiapan catatannya dulu, dan mungkin latihan dengan teman atau latihan dengan supervisor, dan mereka akan memberikan feedbacknya untuk saya. Jadi apa yang perlu diperbaiki, apakah terlalu kaku, apa yang harus dirubah, seperti itu. Jadi semakin lama, semakin banyak kita latihan untuk sesuatu yang kita tidak terlalu paham atau tidak terlalu bisa melakukan, ya akhirnya kita bisa belajar one or two things kan. Ya akhirnya kita bisa ya pelan-pelan lah bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Ya. Oke, berarti perlahan-lahan ya lama-lama Kakak bisa sendiri. Nah, pernah nggak sih Kak itu mempengaruhi mental health Kak Karina nih kira-kira? Ya pernah. Kalau ada mungkin ya meeting yang penting atau konferensi yang penting, ya saya punya demam panggung sendiri kan. Ya nggak bisa tidur atau jadi moodnya jadi berubah sebelum konferensi. Tapi ya saya pikir saya tidak bisa merubah kenyataan, saya tetap harus presentasi ya. Apa yang saya bisa lakukan adalah latihan saja ya, do my best, I will do my best, walaupun mungkin hasilnya kurang baik ya saya bisa pelajari dari pengalaman itu, dan ya mungkin nantinya saya harus melakukan lebih baik ya cuman ya kalau kita sering melakukannya nanti sedikit demi sedikit akan improve sendiri. Nah, untuk mengurangi nih misalnya hal-hal yang mempengaruhi mental health Kak Karina, biasanya Kak Karina ngelakuin apa nih biar bisa menenangkan diri lah paling enggak gitu? Ya kalau untuk menenangkan diri biasanya saya memilih cara distraksi. Jadi mungkin saya akan ya curhat atau ngobrol dengan teman-teman dekat saya. Mereka bisa membuat ya jokes yang lucu-lucu. Jadi terdistraksi sendiri dari apa yang saya takutkan mungkin pada saat presentasi.
tetapi ya tetap latihan. Saya tahu apa yang saya akan bicarakan ya, dan jangan sampai nggak ada persiapan juga, itu juga ya mempersulit diri sendiri. Ya, satu, saya suka ngobrol dengan teman-teman dekat saya. Yang kedua, mungkin ya karena saya suka makan, ya mungkin saya suka makan makanan yang manis, itu menenangkan saya gitu. Oke, berarti coping mechanism-nya ngobrol sama teman gitu ya, sama makan makanan manis gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus setelah lulus nih Kak gitu, ada mengalami nggak sih kira-kira kesulitan untuk mencari pekerjaan atau gimana dari Kak Karina sendiri? Ya di awal-awal mungkin ya, karena saya pernah lulusan ya bachelor degree ya, pada saat mungkin saya masih awal-awal meniti karir, yang agak sulit untuk mencari pekerjaan di bidang bioteknologi, karena ya anak-anak S1 ya pikirnya ya belum ada pengalaman bekerja ya. Tapi seiring saya melakukan pengalaman bekerja, walaupun mungkin bukan full time, tapi saya bisa punya waktu untuk internship, dan saya punya keahlian yang mungkin dicari oleh para employer ya. Ya, saya bisa mulai mencari beberapa pekerjaan yang cocok dengan saya. Nah, waktu awal-awal untuk proses Kak Karina untuk bisa di posisi karir Kak Karina sekarang, itu gimana tuh Kak? Kira-kira cerita prosesnya seperti apa? Ya, prosesnya ya tetap, karena emang posisi pekerjaannya terbatas, dan ya kenyataannya banyak yang memiliki kualifikasi yang sama dan mungkin degree yang sama, sertifikat yang sama, tetapi yang membedakan kita adalah pengalaman bekerja dan skillnya, apa yang kita punya yang berbeda dengan yang lain. Itu mungkin yang dicari para employer. Jadi mungkin tetap ya practice and learn kan. Jadi walaupun kita masih baru, tapi kita bisa minta nasihat supervisor atau mungkin feedback dari pekerjaan yang menolak kita kan ya. Jadi mereka tahu apa yang perlu kita tambahkan, mungkin improve di skill dan cara kita melamar pekerjaan, dan ya itu juga perlu latihan sih. Jadi mungkin kalau melamar pekerjaan jangan hanya satu ya, mungkin lamar lebih banyak. Dan ya itu juga skill sih, bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan benar kan. Setelah ada seleksi administrasi, kita harus menghadapi interview pekerjaan. Ada mungkin yang kita ternyata qualified, tapi kita tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar ya. Itu juga bisa ada latihannya, mungkin latihan dengan teman, latihan dengan supervisor ya. Itu ya itulah perjalanannya ya. Ya, kita tidak bisa langsung menjadi master ya. Saya juga pernah ya interview pekerjaan dan tidak diterima di awalnya, mungkin pas masa awal-awal karir. Ya, dengan seiringnya banyak-banyak latihan dan banyak-banyak apply pekerjaan ya, saya akhirnya menemukan pekerjaan yang cocok. Ya. Oke, nah mungkin ada tips and triknya Kak untuk misalnya Gen Z sekarang gitu ya, biar kita nggak putus semangat nih untuk cari pekerjaan kalau misalnya kita udah lulus gitu ya. Apalagi kan Gen Z sekarang udah pada mulai kerja nih gitu. Nah, mereka baru di dunia kerja. Mungkin dari Kak Karina ada nggak nih kayak gimana caranya biar kita nggak putus asa, misalnya kita nggak terima atau sampai ke interview aja belum nih, tapi udah gak keterima duluan gitu. Jadi Kak Karina ada tips and trick atau kata-kata gitu? Ya, tips and triknya satu, harus proaktif kan. Mungkin anak-anak sekarang malu bertanya, malu meminta kan ya. Belum mungkin mencoba, tapi ya mungkin JPR sendiri gitu, nggak mau, takut, malu ya. Jangan begitu. Kalau mau mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha ya. Kalau yang sebagai ilmuwan, saya menyarankan mereka untuk banyak ikut konferensi internasional dan nasional, karena di konferensi itu kita bisa bertemu dengan potensial employer banyak dari industri dan akademia. Dan juga yang kedua ya adalah build connection ya. Jadi membangun koneksi dengan
mungkin perusahaan-perusahaan dan universitas yang kalian mau tuju kan. Mereka bukan hanya gedung saja, tetapi ada orangnya. Jadi cobalah berbicara dengan mereka, perkenalkan diri sendiri dengan percaya diri, bicarakan apa yang sudah kalian kerjakan di tingkat universitas, apa proyek yang pernah dikerjakan kan, buat mereka punya rasa ingin tahu tentang pekerjaan kalian ya. Jadi secara profesional ya. Dan yang ketiga ya, coba aktif lah, mungkin pada saat musim libur di semester dan pada saat kuliah, mungkin jangan hanya liburan saja, mungkin cari kesempatan untuk terlibat di dalam proyek ya, mungkin proyek di dalam universitas atau proyek di dalam industri, mungkin sebagai intern. Jadi kalian bisa tahu bagaimana cara bekerja di real life work gitu, yang kenyataannya, karena mungkin studi dan pekerjaan yang aslinya itu berbeda. Tapi coba lah mendapatkan pengalaman bekerja yang ada di real life work gitu. Nah, jadi tahu apa minat dan bakatnya dan punya skill tambahan, dan juga dengan bekerja di situ kalian bisa mengenal nanti kolega-kolega kalian seperti apa kan. Oke. Kalau gitu makasih Kak Karina. Nah, terus kan tadi udah dibahas juga Kak Karina ini salah satu tim vaksin di Oxford gitu ya. Nah, gimana sih Kak caranya Kak Karina nih bisa bergabung di vaksin Oxford? Ya, jadi yang saya sudah paparkan sebelumnya, pada saat saya master, saya kuliah full time, tapi saya juga bekerja full time di perusahaan pemerintah Australia. Jadi ya saya punya pengalaman bekerja. Jadi setelah selesai PhD, saya tetap bekerja full time di perusahaan itu. Jadi saya punya banyak pengalaman bekerja. Dan di perusahaan yang saya kerja magang sebagai intern, mereka mengadakan konferensi tingkat internasional setiap tahunnya, dan kita mengundang klien-klien internasional termasuk Oxford University, industri, dan perusahaan farmasi. Jadi kita membuat koneksi di sana. Jadi kita memperlihatkan apa yang kita kerjakan di dalam laboratorium dan hasil dari eksperimen kita. Jadi mereka mengenal apa yang kita lakukan dan tahu apa saja skill yang kita punya. Pada saat saya selesai kuliah PhD, saya punya pengalaman bekerja 7 tahun, dan mereka yang pihak di Oxford membutuhkan skill yang ada pada saya. Ya, jadi mungkin agak berbeda dengan yang fresh graduate yang tidak punya pengalaman bekerja. Jadi mereka tertarik dengan kemampuan saya bekerja di industri, dan mereka menawarkan interview, bukannya langsung pekerjaan. Jadi tetap ada stepnya, step by step, yaitu interview. Ternyata kemampuan dan pengetahuan saya cocok dengan pekerjaannya, tapi ini bukan project COVID. Yang saya ditawarkan adalah proyek vaksin yang lain, vaksin rabies. Jadi saya bergabung dengan tim Oxford sebelum pandemi, tepatnya 3 bulan sebelum pandemi. Dan setelah 3 bulan saya bekerja di sana, saya menunjukkan saya bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Ya, dan ya karena terjadilah pandemi, dan di Oxford yang mempunyai skill dan memiliki data yang cukup untuk pembuatan vaksin adalah saya. Jadi saya diminta untuk bergabung di tim COVID-19 ini untuk menjadi lead scientist-nya. Jadi yang memimpin semua proyeknya di bidang saya, biomanufaktur. Seperti itu. Oh, oke. Nah, posisi atau peran kakak dalam tim itu kira-kira sebagai apa, Kak? Jadi saya dibilangnya lead scientist, jadi yang peneliti utama dari bidang itu, yaitu biomanufaktur, untuk produksi skala besar dan sesuai dengan standar manusia, untuk dipakai oleh manusia. Oke. Nah, terus kalau misalnya vaksin yang AstraZeneca gitu ya. Nah, peneliti itu cuma bekerja saat pandemi aja, atau job desk seorang peneliti itu, habis itu job desk seorang peneliti itu
sebagai peneliti vaksin itu apa aja sih, Kak? Jadi peneliti vaksin adalah mungkin istilah yang sangat luas. Jadi ada bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilirnya kan. Yang bagian hulu mungkin yang lebih ke arah desain vaksin dan menentukan target vaksin itu sendiri. Yang mungkin bagian tengah ya seperti saya biomanufaktur yang menghubungkan hulu dan hilir. Yang bagian akhir adalah mungkin studi pasien yang menggunakan vaksin itu sendiri kan. Nah, jadi setiap uh, ilmuwan memiliki keahlian khusus ya antara yang hulu, yang menengah dan yang hilir. Dan mereka juga bisa memilih bidang yang khusus atau seperti mungkin mereka hanya meneliti COVID. Ya, mereka meneliti COVID terus-menerus. Ya, sekarang pun ada yang mengembangkan vaksin untuk COVID walaupun pandemi sudah berakhir, kan. Ada juga yang tetap meneliti epidemiologi, bagaimana virus ini bertahan di dalam masyarakat. Ada juga yang meneliti tentang uh, efikasi dari vaksin ini, apakah vaksin COVID-19 yang dikembangkan pada saat pandemi efikasinya menurun atau tidak. Haruskah kita membuat vaksin COVID yang baru? Ya, banyak ya, hal yang bisa diteliti untuk satu penyakit. Dan juga saya tidak uh, berspesialisasi untuk COVID-19 karena saya adalah ilmuwan untuk bagian produksi atau biomanufaktur. Jadi yang saya fokuskan adalah teknologi vaksinnya. Ya, jadi saya tidak hanya menangani vaksin COVID-19, saya juga menangani vaksin untuk penyakit yang lain seperti vaksin rabies, vaksin Ebola, Lassa fever, dan ya dan lain-lain sebagainya. Oke, berarti sebagai ilmuwan ada lagi masing-masing spesialisasinya gitu ya, Kak Rina ya. Ya benar, karena Hmm, cakupannya luas ya. oke. Oke. Nah, mungkin dari Kak Karina nih boleh diceritain nggak kira-kira proses penemuan vaksin AstraZeneca-nya tuh seperti apa sih, Kak? Ya, ya, jadi teknologi viral vector atau yang digunakan AstraZeneca sudah dipakai ya 10 tahun lebih lah untuk diuji kliniskan untuk vaksin yang lain. Dan saya bilang vaksin rabies, vaksin Ebola, dan vaksin MERS. Ya, pada saat pandemi, setelah virus COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 sudah diidentifikasi oleh Wuhan, Cina, dan identifikasi sudah dipublis di online. Jadi kita bisa mencari informasinya dan menyisipkan genetik informasi ke teknologi kita. Nah, itu adalah bagaimana cara kita mendesain vaksinnya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita membuat proses produksi sehingga harga vaksinnya terjangkau oleh negara-negara berkembang dan bagaimana cara memproduksi supaya vaksinnya bisa diproduksi dalam jumlah besar karena urgensi dari pandemi ini, makanya vaksinnya harus dibuat dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak sehingga pandeminya terkendali. Ya, itulah masalahnya. Karena Oxford sebelumnya tidak memiliki proses skala besar, jadi saya diminta untuk menangani proyek ini sehingga kita memiliki proses untuk produksi skala besar sehingga kita bisa mempercepat global supply. Ya. Jadi masalahnya pada saat itu lockdown, kita tidak punya uh, resource untuk rekrut orang yang baru karena lockdown dan saya tidak punya waktu untuk training orang baru dan kita tidak punya waktu kan karena kita sudah menetapkan jadwal untuk uji klinis sedangkan kita tidak punya vaksinnya yang cukup untuk dilakukan ya uji klinis. Jadi masalahnya waktu, tenaga kerja dan funding modalnya karena kita adalah Oxford adalah pihak akademia sehingga kemampuan finansial kita tidak sekuat perusahaan farmasi besar. Nah, kita menangani masalah finansial itu dengan menggunakan dana seadanya dari akademia. Kemudian beberapa bulan kemudian, setelah kita mempunyai data yang cukup, kita bisa meminta funding dari pemerintah. Ya, pada saat itu yang turun ada 67 juta pound. Itu pun uh, tidak cukup untuk uji klinis sampai yang ketiga. Nah, jadi itu adalah dana yang turun pertama kali.
Mungkin cukup untuk membiayai biomanufaktur dan uji klinis fase 1 dan 2. Dan selanjutnya bagaimana cara mengatasi waktunya ya. Jadi kita harus membuat prosesnya dengan lebih cepat ya. Sehingga kita bisa memenuhi jadwal uji klinisnya. Ya, yang ditunjuk untuk mengerjakannya adalah saya. Karena saya mengerti prosesnya dari awal sampai akhir. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kekurangan tenaga ya. Gitu nggak bisa karena lockdown dan saya tidak punya waktu untuk training orang yang baru. Makanya yang putuskan pada saat itu ya kita kerja non-stop. Ya, kita bisa kerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu ya di dalam laboratorium ya pada saat itu. Sehingga kita bisa mempercepat proses pengembangan vaksinnya. Kira-kira seperti itu. Ya berarti untuk prosesnya juga lumayan lama banget ya, kayak 18 jam per minggu gitu ya. Wah, oke. Per hari, 18 jam per hari, 7 hari seminggu. 7 hari seminggu, wow. Berarti setiap hari ya kayak Sabtu Minggu pun gak libur gitu jadinya ya. Wow, oke. Nah, terus oke. Nah, terus tadi kan aku juga merangkak sebagai profesor atau dosen. Nah, dari Kak Karina sendiri kenapa juga memilih untuk menjadi profesor dosen? Karena kan peneliti ya, dari yang aku tadi udah kita ngobrol dari tadi udah banyak banget nih tugasnya. Kok Kak Karina mau milih jadi profesor sama dosen lagi gitu? Iya, jadi satu karena kenapa saya memilih profesi sebagai dosen, jadi saya mengerti kesulitan para mahasiswa yang masih muda yang sekarang. Satu, mereka tidak memiliki mentor yang memiliki pengalaman mungkin yang bisa menggait mereka, yang mengarahkan mereka, yang kurang banyak peduli pada mereka untuk mengarahkan mereka ke mungkin minat yang benar. Gitu. Jadi saya mungkin dengan pengalaman saya yang mungkin lebih tua dari mereka, saya bisa mengarahkan mereka mungkin untuk mencapai tahap itu dengan kurang they don't have to suffer that much gitu. Jadi nggak kehilangan arah tiba-tiba. Jadi kalau mereka ada pertanyaan, saya bisa membantu menjawab mereka. Kira-kira di karir ke depan seperti apa yang mereka harus putuskan, kira-kira masukan apa yang mereka butuhkan, ya, pertimbangan itu yang karena saya sudah lebih awal menjalani itu. Yang kedua, ya saya mengalami sendiri, saya bekerja di bidang industri, saya bekerja juga di bidang akademia, dan mungkin gapnya sangat sangat besar kan. Industri kita punya teknologi dan pengetahuan yang lengkap, di akademia punya pengetahuan yang lengkap, tapi kita tidak bisa menavigasi pengetahuan itu karena ada gapnya antara akademia dan industri. Karena itu saya berada di akademia, ya, setidaknya tidak full time, tetapi ingin membangun kapasitas mereka sehingga mereka tidak lost atau maksudnya tidak terputus dunianya dengan dunia yang nyata, dunia industri. Karena banyak ilmuwan yang melakukan eksperimennya ya terserah dia, walaupun sebenarnya tidak ada, mungkin menarik, tetapi tidak ada kesempatan untuk mereka untuk mewujudkan eksperimennya dan produknya untuk masyarakat. Ya, saya ada di universitas untuk bridging. Bagaimana cara mereka membawa hasil eksperimen atau hasil lab produknya untuk digunakan oleh masyarakat. Ya, jadi saya mencoba untuk membangun kapasitas itu ya di tingkat universitas. Oke. Nah, terus nih harapan dan rencana ke depan sebagai ilmuwan menurut Kak Karina sendiri apa nih? Ya, harapan saya sebagai ilmuwan, saya ingin ke depannya kita para saintis bisa menghasilkan banyak temuan-temuan baru yang bisa membantu kehidupan manusia. Harapannya mungkin kita tidak bisa mengendalikan terjadinya pandemi atau tidak ke depannya, tetapi kita bisa lebih siap menanggulangi pandemi ke depannya kan. Jadi mengurangi banyak korban jiwa dan mungkin kerugian ekonomi dan sosial dan budaya. Dan saya juga berharap para anak-anak muda ini mengerti apa pentingnya sains kan.
ya memang jalannya tidak mudah. Kita membutuhkan banyak waktu, edukasi juga lumayan lama, dan pekerjaannya juga dilakukan dalam jangka panjang. Ya, ini adalah pekerjaan yang tidak instan ya. Yang biasa anak-anak muda mau kan milih jalur instan ya, tiba-tiba mau jadi besar, mau jadi apa ya, mau lihat hasilnya setelah sehari. Ya, pekerjaan ini tidak seperti itu, tetapi menurut saya sih rewarding sih. Jadi saya bisa melihat pekerjaan saya membantu masyarakat, membawa dampak yang positif. Saya juga mau memberikan pengertian kepada mereka, ya, menjadi sains juga penting gitu. Oke, mungkin yang terakhir sebelum kita selesai nih Kak Karina. Nah, harapan untuk mahasiswa Genzi bioteknologi dan kemajuan bioteknologi di Indonesia dari Kak Karina sendiri apa nih kira-kira? Ya, jadi dengan mungkin pandemi masa ini banyak memberikan awareness ya kepada masyarakat Indonesia kalau ya ada suatu masalah kesehatan, dan bioteknologi adalah salah satu cara untuk menangani masalah itu, masalah pandemi ini. Karena itu kecepatan teknologi atau perubahan teknologi modern sangatlah penting untuk dipelajari. Jadi saya mengimbau mereka untuk think out of the box. Mungkin ada satu hal yang mereka diajarkan di universitas di dalam bidang akademia, tapi mungkin juga pelajari hal-hal yang baru dari luar, sehingga kita bisa pada saat di dunia kerja atau pada saat kita harus menggunakannya, setidaknya memiliki pengertian yang benar. Ya. Dan kalau kita memiliki pengertian yang benar, mungkin kita bisa menjelaskan teknologi ini kepada masyarakat, sehingga mungkin pada saat terjadi pandemi dan mungkin masyarakat tidak begitu percaya dengan ya penanganan yang ada, atau tentang lockdown atau dengan vaksin kenapa harus kita menerima itu, ya mereka bisa menyebarkan informasi yang benar sehingga kepercayaan masyarakat ya bisa terwujud, sehingga mungkin kondisinya terkendali. Itu adalah salah satu kontribusi yang kita bisa berikan pada saat kita menjadi mahasiswa. Dan saya juga berharap mereka bisa terus belajar dan tidak menyerah, sehingga mereka bisa memiliki karir di bidang bioteknologi kan ya. Walaupun mungkin ya hasilnya tidak instan, mereka harus masih berjuang untuk memiliki pekerjaan yang mereka inginkan di bidang bioteknologi. Mungkin awal-awalnya tetap harus bekerja untuk proyek orang lain, tetapi dengan terus memupuk pengalaman bekerja kita, sampai akhirnya kita bisa mencapai taraf itu. Tapi memang membutuhkan pengalaman bekerja dan ya skill yang memadai gitu. Ya, tapi ya intinya kalau kita berusaha pasti kita akan mendapat kesempatan itu. Oke, kalau dari aku cukup Kak Karina, makasih untuk bisa aku interview pada hari ini. Maaf ganggu waktunya juga. Aku Abigail. See you next time. Makasih Kak Karina. Bye-bye. Terima kasih. Bye.